dari kelompok 5 ingin menjelaskan proses terjadinya seisme atau gempa bumi. Nama saya Laila. Sebelum mengetahui proses terjadinya gempa bumi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa pengertian gempa bumi. Jadi, gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Besarnya kekuatan gempa bumi diukur dengan alat pencatat gempa yang disebut dengan seismograf. Seismograf mengukur kekuatan yang terjadi dengan mencatat semua getaran dan cepat rambat gempa. Gempa bumi termasuk salah satu tenaga endogen atau dalam bumi, karena dapat membuat perubahan pada permukaan akibat tenaga endogen atau dalam bumi. Nama saya Rafli Widianata Wahana Putra. Di sini saya akan menjelaskan penyebab terjadinya gempa bumi. Pada umumnya, gempa bumi terjadi akibat adanya pelepasan energi yang dihasilkan oleh lempeng bumi yang bergerak. Semakin tekanan energi tersebut semakin membesar dan mencapai keadaan di mana keadaan tersebut tidak dapat tertahan lagi oleh pinggiran lempeng bumi. Saat itulah gempa bumi terjadi. Saya Siti Hadijah. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya seisme atau gempa bumi. Gempa bumi terjadi ketika batuan pada kerak bumi mengalami tekanan yang sangat kuat dan hebat oleh pergerakan lempeng-lempeng yang menjadi landasan benua. Sebagian besar terjadi pada saat dua lempengan oli kerak bumi saling bergesekan satu sama lain. Dua lempengan yang dimaksud ini adalah lempeng samudra dan juga lempeng benua. Ketika dua lempengan ini saling bergesekan dan bertumbukan, maka terjadilah gelombang kejut yang bisa kita rasakan dan kita sebut gempa bumi. Saya Nila Yoga. Di sini saya akan memberitahu beberapa dampak yang disebabkan oleh seismograf atau gempa bumi, baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif. Dampak dari seisme atau gempa bumi yang bersifat positif diantaranya adalah: yang pertama adalah mengurangi kepadatan penduduk, yang kedua meningkatkan kewaspadaan terhadap terjadinya gempa bumi, yang ketiga meningkatkan kepedulian terhadap sesama, yang keempat keseimbangan alam terjaga. Dampak gempa bumi yang negatif yang pertama adalah merobohkan bangunan-bangunan tinggi, yang kedua menghambat transportasi, yang ketiga mengganggu jaringan komunikasi dan dapat menyebabkan kebakaran. Perkenalkan, nama saya Rahman. Di sini saya akan memberikan beberapa tips cara melindungi diri saat terjadinya gempa bumi. 1. Berlindung di bawah meja. 2. Lindungi kepala dengan beberapa alat. 3. Jauhi gedung dan tiang. 4. Jangan naik lift. 5. Hentikan kendaraan. 6. Jauhilah laut. Sekian, terima kasih. Ini adalah contoh peragaan terjadinya seisme atau gempa bumi. Pemukul diibaratkan tenaga endogen, pasir dan tumbuhan diibaratkan sebagai permukaan bumi. Ketika tenaga endogen datang, itu akan menyebabkan retakan atau perubahan pada permukaan bumi. Hal inilah yang disebut seisme atau gempa bumi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.